5 Juni 2023 di Pandiran Paisukan. Hari ini pendengar Ulun Eli sudah bersama dengan dua narasumber kita hari ini ya. Ada Ibu Ida Komalasari. Assalamualaikum Sobat Paisukan, Bu Ida. Salam Paisukan Ibu Eli. Ya, lawan ini M Nur Huda ya. Nggih, Bu. Iya, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Mudah-mudahan pendengar dan sahabat propak dan juga hari ini sehat seberataan ya. Amin. Dan pastinya yang tengah begawian lagi sibuk-sibuknya di awal pekan hari ini, ataupun mungkin yang masih agak santai karena aktivitasnya mungkin akan dilakukan siang nanti ya, kayak apa ya kan. Jadwal kita kan nggak sama ya. Baik pendengar, di Pandiran Paisukan hari ini topik kita ungkapan bahasa Banjar wayah ini. Nah, kira-kira seperti apa? Semakin waktu ini adakah perubahan yang dulu dengan yang sekarang? Karena ungkapan bahasa Banjar wayah ini pasti sedikit banyak ini juga apa ya dirasakan Bu ya, Bu Ida dan juga nanti ada Nur Huda yang bersama kita, khususnya di pandangan anak-anak generasi muda, apakah memang masih sama seperti dulu atau memang kayak apa? Nah, silakan Bu Ida. Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bu Ai, bapak-bapak, aceh-aceh, jolak, kakak adik, mendengarkan ya, kalau wayah ini itu banyak ungkapan bahasa Banjar nang kada tapi muncul lagi dalam pemandiran secara lisan ataupun secara tertulis. Jadi ibaratnya itu bahasanya, ungkapannya itu mulai bergeser pemakaiannya. Nah, kalaupun ada yang memakai, sebagian kecil sekali ya, ulun jarang mendengar ungkapan itu dipakai ya. Nah, itu artinya apa? Kalau kalawasannya dibiarkan kan bisa hilang ungkapan-ungkapan itu. Jadi hari ini memandirakan ungkapan bahasa Banjar wayah ini itu ibarat mengangkat batang tarandam. Nah, mengangkat atau membangkit batang tarandam tujuannya menghidupkan ungkapan yang mulai tenggelam agar teringkat kembali. Jadi wayah ini karena banyak Bu Ai nang memang kada tahu bahwa itu ungkapan bahasa Banjar ada, karena ungkapan itu lebih praktis digunakan karena lebih pendek tapi maknanya panjang. Nah, jadi kenapa kalau ada yang pendek harus yang panjang ya kalau Bu. Nah, tapi orang Banuk kada tahu ada padanannya dalam ungkapan bahasa Banjar, jadi orang kada memakai lagi. Nah, jadi kami hari ini hendak mengenalkan kembali, mengingat kembali ungkapan bahasa Banjar nang kada tapi dipakai orang supaya orang ingat dan kemudian nanti bisa aja memakai. Sebenarnya di dalam bahasa itu nangaran dalam tuturan lisan atau tulis itu ada 3 ya. Ada nangarannya ungkapan Bu Ai. Nah, ungkapan itu kalimat hiasan tentang keadaan atau kelakuan seseorang. Nah, kalau tamsil ada juga. Tamsil itu membandingkan suatu perkara. Nah, semboyan ada juga. Semboyan itu prinsip atau pedoman. Nah, kayak bahasa Banjar itu wajah sampai kaputing. Nah, ada lagi perumpamaan. Dalam bahasa Banjar itu mengungkapkan keadaan atau kelakuan seseorang dengan mengambil perbandingan dengan alam sekitar. Nah, misalnya aja inya bisa pindah motor nang kayak kura-kura aja, itu perumpamaan karena saking lambatnya. Ada juga pepatah Bu Ai, itu nasihat atau ajakan dari orang tua dan biasanya itu digunakan untuk memudahkan lawan, mematahkan lawan bicara. Ada juga bidal dan pameo, itu jadi banyak dalam bahasa Banjar tuh. Nah, hari ini khusus memandirakan mengenai ungkapan. Nah, kenapa ungkapan itu digunakan? Karena ungkapan itu tidak langsung tersirat. Jadi kalau kita menggunakan kata itu bisa terjadi yang kita tuju itu tidak tersinggung karena tidak secara langsung. Nah, mungkin si Huda bisa mencontohkan ungkapan bahasa Banjar nang mulai kada dipakai lagi atau jarang kedengaran ya kelak. Barang but dua nih ada yang suah mendengar lah Bu pindah loh Bu.
kada suaja mendengar, amun berambut huben mendengar. Nah iya boy, artinya tuh kayak itu kisahnya nih. Artinya dia memiliki rambut dua. Ungkapan ini bermakna jika ditujukan kepada seseorang yang dimaksud adalah seseorang tersebut kepalanya sudah ditumbuhi huban. Oh, berambut dua nih toleh. Kalau ulun teh menyambat uban. Dua warna. Dua warna. Tapi ada orang uban tapi jadi satu warna aja. Karena kebanyakan hubannya yang dicabutin yang hirang ada nang kayak itu, padahal aturannya huban yang dicabutin kala. Ada ini karena kebanyakan huban jadi nang hirang dicabut jadi putih sama. Jadi mana yang lebih banyak lah? Mana yang lebih sedikit nang dicabut ya. Kalau yang lebih pertahankan yang lebih banyak. Iya. Tapi zaman wahini ini orang banyak pakai pewarna ya. Asal jangan mewarnai hirang kan boleh aja warna kuning, habang, hijau. Nah, jadi kan tapi lagi banyak wahini yang berambut dua tuh ulun lihat menjaman bahari kan banyak aman wayah ini teknologi sudah canggih jadi ada aja nang mewarnai rambut. Nah, apalagi udah ada baigal di atas babun ya. Nah, ibu tahu lah baigal di atas babun. Baigal itu goyang ya, joget ya. Iya, berjoget. Di atas ya di atas. Babun tahu lapian babon. Kalau babon belum tahu, kalau babun apa itu? Gendang, Bo. Iyalah. Nggih, sejenis gendang, Bo, alat kesenian musik. Babun ya. Babun ya. Alat musik babun ya. Artinya menari di atas gendang, maksudnya seseorang sedang berada di puncak kesuksesan atau ketenaran. Nah, jadi ibaratnya kan naik daun. Babun itu kan alat musiknya. Jadi menari di alat musik itu luar harapnya ya kala. Makanya disebut baigal di atas babun, yang itu artinya orang nang berada di puncak kesuksesan. Jadi misalnya penyanyi dangdut lagi top-topnya ya kala. Nah, jadi baigal di atas babun itu jarang kalau orang memakai dalam bahasa Banjar. Padahal itu membandingkan orang yang sangat sukses. Nah, misalnya sukses dalam jabatan, dalam karir, atau misalnya berjualan luar payungnya. Nah, berjualannya Bu sama nang dijual nasi kuning kan di pinggir jalan nih. Ada nang luar payungnya, ada nang luar sunyinya. Nah, jadi tunggalnya nang pamayunya itu ibaratnya lagi di puncak kesuksesan, itu baigal di atas babon. Jadi bukan hanya soal karir ya, tapi juga soal lainnya. Sukses dalam percintaan ya coba Nah, misalnya yang ditaksir tuh pas lalu tak kawin kan itu baigal di atas babon. Nah, amun kada baigal di atas pelaminan. Itu kalau cinta talang jujuran kada jadi baigal. Nggih, tapi ini kamu aja ditawar bae. Ada nego sampai. Nggih, ada nego sampai jadi. Soalnya ulun pernah tawarkan Bu lah aja lah, ditawar. Nggih. Kau aja. Bukan harga mati ya. Sebenarnya bujur aja jujuran tuh larang boy karena wah ini cara belerang. Coba pengen bayangkan jujuran aja 50 juta, pelaminan aja kadang aja 50 juta. Itu tadi belum makanan. Mewah atau kada kita pulang apa di dalam. Enggak. Kalau cukup ke KUA saja kan? Enggak, bisa juga cukup ke KUA. Taga bahannya hendak banyak, mang diundang. Enggak, hendak digedong. Nah kan lain kisah ya kala banyak aja berjualan sesuai kemampuan tuh banyak aja. Ada lagi boy Tampulu Bagong jadi raja ya soal kan mendengar. Tampulu Bagong jadi raja. Biasanya Bagong nggak jadi raja Pak. Jadi apa Bo? Jadi kayak punakawan. Punakawan kayak itu. Ya kan? Tumben-tumben Bagong jadi raja. Artinya Aji mumpung. Ada kesempatan. Iya, Aji mumpung. Makanya kan biasanya kada. Nah, Tampulu Bagong jadi raja berarti Aji mumpung. Nah, Aji mumpung. Nah, itu artinya orang yang mendapat kecampatan yang sangat bagus itu sebaiknya dimanfaatkan sebenar-benarnya. Nah, jadi jangan sampai dimanfaatkan secara salah ya. Iya. Itu ada di media sosial yang ulun lihat contoh ya.
Jadi ada influencer atau selebgram itu ngarannya siapa ya, bebinian tuh anak merepiung makanan di warung orang. Jadi jadinya bapada bila aku pas merepio nang hadir di situ di traktir siden. Nah, sekalinya bayar 8 juta. Nah, sekalinya itu nang belumnya datang sudah dihitungnya juga, anaknya sudah bulik sudah dihitungnya juga, sampai nang dijual itu bahannya tempe goreng sampai nang gelapungnya dihitung juga, jadi orang bingung ngarannya mengenai. Nah itu kada boleh, ada kesempatan tapi dimanfaatkan nang kada baik. Jadi memanfaatkan kesempatan itu salah ya, kalau tampul bagong jadi raja kan udah boleh juga memanfaatkan kesempatan yang kayak itu. Makanya nengaran influencer itu atas selebgram begitu dia diperlakukan mengenainya, pengumuman seluruh Indonesia langsung tutup warungnya. Nah, padahal warungnya itu ibarat itu sehari 8 juta kada kulihan itu warung halus saja kan. Ini sampai misalnya nih tempe nang di warungnya habis menyobalah nukar. Hitungannya kan aneh kalau nah itu ngarannya memberikan contoh lawan kita bahwa walaupun 60 bagong jadi raja, kita jangan memanfaatkan. Ulun di Banjar ini banyak aja warung tuh mengenai. Cuma kan kita ada pengumuman. Biasanya wah ini zaman media sosial itu ada kan kemarin tuh warung harga lontong sing larangan mengenai. Nah itu tumpul juga sealaman kan, akhirnya bisa sunyi warung tuh. Cepat pada surat kabar. Amun surat kabar tuh hari ini beritanya esok hanya tunggu. Menuh ini begitu kejadian kada sampai 5 menit tergantung nang mengatik aja lagi. Ujung jari laju benar kan. Jadi bahaya benar bila menganganai orang berjualan tuh bahaya benar. Enggak wajar. Seperti ini tadi ya ungkapan tim puluh bagong jadi raja. Enggak. Ada lagi apa udah? Ada liur baungan ya. Nah kira-kira Ibu Eli ini tahu sih Din. Karena di rumah Sidin ada iwak baung. Ya kalau lah Bu Eli lah. Mata keranjang ya Bu? Iya. Bukan. Iya. Kalau ini artinya Bu Eli kada kau menahan diri. Tiap kali melihat binian bungas. Hendak. Liurnya baik. Bila melihat anak ada bungas hendak. Kamu udah kayak itu juga lah. Memang. Oh ada kah? Bu ini liur kan air ludah gitu ya. Iya. Nah kalau baungan ini kan ikan gitu. Iya. Ikan. Nah memang ikan ini sebegitu nakalnya kan Bu sehingga dijadikan dijadikan pepatah atau ungkapan dalam masyarakat Banjar. Ulun ini kada paham juga nasihatnya Bu Ai. Kayak apa ya? Iwaknya tuh nyaman Bu Ai. Sampai kita makan kayak ini kayak gitu. Nah apa salah ini? Sebenarnya kalau ada hubungannya Bu Ai dengan bawang tadi, coba contohkan buaya darat. Adalah buaya darat itu nang buaya darat itu artinya apa buaya darat tuh? Lakian nang menggombal tuh buaya darat. Kan ada hubungannya kalau buaya sebenarnya kan? Nggak ada. Nah sama aja kayak liur baungan tuh tadi. Jadi liur baungan tuh kada ada. Aja lagi apes ya buayanya. Awal disambat terus. Tapi nang untungnya nang kayak telur mata sapi jar. Kan pian tahu lah Bu, jadi kata apa disambat telur mata sapi. Kenapa? Inya kayak mata sapi anunya telurnya tuh gana. Cuma wah ini orang sabiji itu disambat orang telur mata sapi. Nah telur mata sapi itu 2 Bu Jadi harusnya telur mata sapi itu 2 ditatayakan. Tapi kita telur mata sapi jangan kada dikocok. Itu telur mata sapi padahal nang telur mata sapi nang sabujurnya Bu 2 biji enak di piring. Ulun hanya tahu pas ulun makan di hotel agak bener lah jar ulun jadi raja. Jar ulun pesan telur mata sapi ya keluarlah 2 biji itu tadi. Jadi jar anak ulun ini mah aya nang bujur telur mata sapi itu 2 biji matanya. Kalau sabiji aja itu picak ngarannya Bu. Jadi pian pesan bisa beli aja telur mata picak pian pesan. Kasihan sama. Tapi orang memahaminya dikira bila bentuknya bulat. Padahal itu yang 2 biji sabujurnya. Jadi orang ini ngarannya salah paham. Telur mata sapi paket ekonomis Bu. Ya picak tadi. Iya.
Ini ungkapan-ungkapan seperti ini, jadi kalau misalkan disampaikan itu pasti mengikuti karena suasana yang ngikutin atau memang apa konteksnya itu dalam hal apa biasanya Bu, sehingga masih sering disampaikan atau kita sering dengar ungkapan-ungkapan seperti ini. Dalam Bapandir itu kan kalau ungkapan ini sebenarnya itu lebih pendek, lebih praktis. Artinya bahwa ini memang masih sering digunakan ya? Lebih sering digunakan. Jadi kalau tidak tahu orang tidak akan menggunakan. Kalau orang itu tahu ada yang lebih pendek dan lebih pas, orang akan menggunakan. Nah misalnya kayak muha kayu pian tuh artinya muha kayu pian. Kaku. Iya kaku muhanya tuh. Jadi jar ulun misalnya ulun melajari public speaking, misalnya mahasiswa. Jar ulun bila maju ke depan itu jangan muha kayu. Nah muha kayu itu kaku ngarannya. Jadi kan perlu panjang menjelaskan muha kayu itu segi 4 kayak papan kada ada senyum dan sebagainya. Nah cukup muha kayunya paham. Nah ada yang kalau ada yang pendek kenapa harus panjang. Nah tapi anak memanjangkan kau Jepang. Nah jadi sesuai konteksnya bila kita Bapandir orang kada paham dijelaskan maknanya maka bahasa itu maka bahasa itu akan tetap bertahan begitu. Tapi kalau tidak dipakai sama sekali kan bisa hilang ya kalau. Pian tahu lah Bu tampurung ulakan. Enggak tahu Bu, tempurung tahu. Ulakan tahu. Tapi begitu dijadikan istilah kan artinya apa ya? Apa artinya udah? Tampurung ulakan. Tak bulik-bulik di situ aja lah. Apa artinya? Contohnya apa sih? Nggak paham, kada dibagi contoh. Ya udah. Contohnya tuh kayak orang dua laki bini nah, bakal lahir. Karena ampihan tapi kena bebaikan pulang. Salah sih din kada orang Banjar makanya julun tempat tinggal si din kada ada di peta tuh. Kesinggung sinden di ujung dunia jadi kada padahal jadinya harusnya kan kalau di ujung dunia tuh lebih kenal dengan bahasa yang asli tuh ya. Jadi contohnya kayak ini Bu, ada 2 laki bini. Nah lalu bakal lahir lalu bersarakan. Yang bersarakan itu masing-masing kawin ke lain. Masing-masing kawin ke lain. Ambil itu masing-masing tuh bersarakan pulang. Amba bersarakan tuh bebulikan Bu. Nah ini bebulikan itu artinya beulak di situ-situ aja. Nah jadi itu ketinggal kada lengkap kisahnya udah. Makasih wah mendengar. Rupanya mencobai kalahin kalau lebek nanti dahulu sama bebulikan. Karena kau membuang juga. Kalau ulun panglah ulun indah buruk sikuan men ulun Kalau buruk sikuan itu ulun pernah dengar kan kalau kita ngasih sesuatu ke orang terus kita ingat-ingat lagi, kita ungkit-ungkit lagi. Diambil pulang. Nah, itu apa bedanya dengan yang tempurung ini tadi? Kalau buruk sikuan tuh dijurung orang. Tapi diambil pulang, nah kayak itu kan bini boleh aja kawin ke lain, tapi dibawa bebulikan pulang, enggak. Dipermainkan ini. Nang kayak artis juga kan memberi duit dia 100 juta sekalinya mbak bakal lahir diambilnya pulang 100 juta itu tadi lalu jadi uang ngarannya enggak itu haram hukumnya itu sudah diberi diambil pulang. Buruk sikuan. Kalau yang tampurung ulakan tadi memang itu secara nggak sengaja sebenarnya Bu ya. Tapi memang apa ya kembali lagi ke situ. Enggak. Kayak gimana? Kalau yang buruk sikuan kan disengaja tuh. Enggak. Sudah dikasih, diminta lagi. Yang ngaran jodohnya ada lagi ya kalau. Itu ada lagi istilah nangka itu becina buta wah kalau mendengar budaleh. So mendengar tapi kan ingat artinya ulna. Pian pernah lah mendengar becina buta tuh Bu. Baru ini belum. Becina buta tuh Bu laki pahadangan Bu Maksudnya kayak nek. Nah, berdua laki bini itu sarak sudah talak 3. Talak 3. Kemudian nang kayak inaralan pirigon tuh nah. Talak 3. Tapi dia daftar gugatan mencabut gugatan cerai kan kada kebubulikan langsung, Bu. Karena talak 3. Itu harus kawin kalahin dulu biniannya. Nah, jadi supaya kawin kalahin itu ada lelaki yang lupa kan mengawini dahulu kan.
Nah Iya. itu ngarannya Becina Buta, laki padangan. Cuma kalau ada di film Indonesia Bu, ada nang judulnya Hatiku Bukan Pualam. Iya. Jadi pemain Cinta Bujuran. nonton juga Kahpian. Ya. Nah, jadi itu pemainnya Roy Marten lawan Doris Callebaut. Nah, Roy Marten selingkuh, Doris Callebaut itu ditalak 3. Sekalinya selingkuhannya kada baik, ibaratnya maca lah. Lalu hendak membulik ke. Nah, lalu supaya kau bebulikan suruh kawin lawan supirnya dulu. Si bebinian ini tadi, ini hendak rupanya lawan nang hanyar tuh teh. Biar aja supir lain manajer kan, tapi baikan. Yang nyaman. Ujar Roy Marten kan yang penting kawin tapi jangan bercinta kah. Nah ada biniannya dia hendak bujuran. Nah begitu tahu Roy Marten biniannya hendak bujuran, lalu dia shock. Lalu ketika menyetir mobil itu kecelakaan. Nah, itu sesuai dengan judulnya Bu, Hatiku Bukan Pualam. Hatiku Bukan Pualam itu artinya kalau pualam itu kan bening bersih. Kalau disakiti itu kada apa-apa. Kalau hatiku bukan pualam itu artinya bila disakiti terluka, sakit seumuran dan kada akan dibulike. Nah, baik. Makanya ini sebenarnya kalau apa ya, ungkapan, pepatah dan apa misalnya ini bisa dikatakan peribahasa tidak sih Bu, ungkapan-ungkapan seperti ini? Itu berbeda Bu, ada peribahasa, ada ungkapan. Tapi ungkapan itu adalah salah satu peribahasa. Iya. Baik. Karena ungkapan itu lebih pendek Bu, kalau peribahasa itu lebih panjang biasanya. Inggih. Yang kadang kalau yang lebih pendek ini memang menuntut kita untuk lebih berpikir lagi, mengartikan lagi maknanya kan. Ini bisa apa ya? Lain dengan asal katanya, karena ungkapan itu lebih dari satu kata, jadi minimal 2. Ada dengan gabungannya itu artinya jauh berbeda Bu Ai. Ya takacak puntung api itu apa artinya? Anu aja, maksudnya tuh ya, terpegang pontong sedang menyala ya olahan, maksudnya sedang menghadapi persoalan rumit. Takacak tuh kada sengaja leh. Takacak tuh kada sengaja lah. Awalan. Kalau mengacak, nah. Nah, lain pulang ya olah. Takacak mana? Jadi itu arti melihat itu kan sengaja kita ada kata kerja ya. Kalau terlihat kada sengaja. Iya. Wida dan juga Nur Huda, kita beri kesempatan dulu untuk kita yang bergabung, silakan. Tapi kita mengenai ungkapan bahasa Banjarwaya ini ya, ada sudah ya. Selamat beisukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, lawan Abang Sopyan di Prahari ya. Apa? Nah. Sejak kapan? Hari Sabtu ya. 87,7 ya. Iya. Jadi nang kayak jaringan anak SL juga bisa hilang bola. Ini melalui 87. Kalau 99-nya gimana Mbak Sopyan? Iya. 9 sama sekali ya. Nah, Bu, jadi masukan ya Allah. Ini nanti mudah-mudahan ini. Ya, sejak hari Sabtu ya. Sebelumnya bagus aja Kak Pak. Ya. Ungkapan bahasa Banjar, nah kayak liur baungan, nah kayak gitu-gitu tuh. Nah. Inggih. Disuruh singkatin. Sorong sin. Ya. Baik, itu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Abah Sopyan di Prahari untuk laporannya dan juga untuk kebersamaannya di Pandiran Kaisukan. Disurung sintaki, ungkapan itu artinya, maknanya. Kalau sorong sintak itu jika kita baaruhan tuh nabo. Kan kalau baaruhan itu biasanya
biasanya nang bakawinan itu rapat pemulaan. Jadi rapat pemulaan dan bakawinan itu akan berbagi tugas. Jadi ada nang mau nyambut tamu, baik. Ada nang sorong sintak. Nah, sorong sintak itu artinya misalnya menyuruhi orang makanan, kemudian mengambil bekas orang makanan. Nah, itu tugas orang sorong sintak, baik. Enggih. Jadi menyorong, menyentak, mengambil pulang. Itu artinya baik sorong sintak. Jadi makanya ada tugasnya yang sorong sintak. Oh, kejauhan kah? Nggih. Itu artinya baik sorong sintak. Jadi ambil menyorongi makanan, nang memberesihinya itu pulang kita tugasnya. Sudah jelas ini Abah Sofyan ya. Mudah-mudahan bisa dimonitor dengan baik. Walaupun memang 87,7 ini bahkan tidak bisa didengarkan ya di play hari. Kalau 99,6 ini masih bimbingan ya. Ya baik, mudah-mudahan nanti bisa segera diperbaiki. Ya. Ada pulang ungkapan ujarnya atau kayak ini nang kayak tiwadak tahan tak ya. Suah benar lah Bu. Ya, kayak nang kayak tiwadak tahan tak ya. Tiwadak tahan tak. Itu gimana tuh maksudnya? Kayak Bu. Orang rancak mendengar. Rancak mendengar itu orang lamak tapi kadang bentuk awaknya lah. Tahu lah modelnya kakak itu. Kalau cuman artinya di sini lah ya lah seperti cempedak yang tahan ke tanah aja. Maksudnya jika ditujukan kepada seseorang berarti itu sangat jelek ya fisiknya dia entah bentuknya kayak kalau bisa jopang. Ini nih tiwadak itu kan bentuknya kada ramping, Bu. Pina lamak mungkal. Nah, lamak mungkal itu tuh tahan tak pulang tak gugur. Nang lamak mungkal masak gugur. Jadi mau kayak kada berbentuk bagus lagi itu nah. Berapa gitu lah. Jadi berarti tekan kayak tiwadak tahan tak tuh mungkin awaknya itu kada tapi berbentuk lah. Jadi kayak itu artinya kira-kira lah. Ini kayak macam sindiran tapi halus ya. Kayak singkat gitu ya. Biasanya misalnya disindir tuh tadi mungkin karena orang tuh kalah makan kira-kira. Nah supaya sesak di lawang. Cuma kan wah ini banyak aja caranya ya kalau mana mengurusakan membentuk awak tuh banyak ya. Asal ada duitnya aja lagi. Ada ulun melihat artis tuh dipotong usus makanannya Bu Ai. 85% tinggal 15% ususnya tuh baik. Jadi makan tuh sekali makan tuh sesendok aja. Nah lalu otomatis asalnya lamak bener jadi kurus. Cuma sesendok aja makan sudah hendak muntah bila bertambah. Nah jadi menurut ulun terlalu banyak menatak juga kan bagus. Ya kalau jadi ulun lihat tuh memang makan tuh jadi kada nikmat lagi karena bahasa sendok lebih buah mual. Jadi lampu hijau tuh supaya jangan menambah. Kalau sudah mual kan mau kada mau ampeh. Jadi kalau menurut ulun tuh kada nikmat lagi makan. Enggak menyiksa kalau sendok tuh sehari 3 sendok makan berarti kan kada kenyang tuh. Asli Bu. Jadi ulun lihat awaknya memang jauh pang dahulu lamak banget jadi kurus cuma masih ulun tuh. Kan lihat kurusnya gimana? Ya itu tadi bilanya kada sehat kan kada bagus juga ya kalau makan kada nyaman lagi bagaimana? Tahu belum mau makan sesendok lah kada nikmat ya kalau sepiring aja bisa nambah. Nah, itu tadi jadi apalagi dapatnya gangan asam bebakar. Gangan tiwadak bisa lah makan, Mbak. Bisa. Nah, nyaman banget ya, Bang. Tiwadak beparong ya, rampen talak tiwadak beparong, Mbak. Yang enggak nyaman tuh karena enggak ada, Bu. Ya kan. Nya ada aja, Bu, ayo ini. Ada yang nganterin gitu. Lain kisah nentap Makanya kan ngolah kada nyaman gitu. Liur apa itu namanya Bu? Kalau pengen gitu kan, kalau melihat gambar makanan, melihat orang berkisah makanan tuh rasa pengen tuh liur apa namanya Bu? Kalau nya kada liur banget kan? Bukan? Kalau nya kada pengen liur hantak Bu ngarannya. Liur pahit. Liur hantak. Itu liur
orang sakit. Kalau hendak harus liur apa ya ngarannya ya? Mengidam. Titikan liur kalau leh. Titik liur. Masih tentang liur ini. Sidin kada mengidam, kada mau bang mengidam. Ngidam itu waktu-waktunya. Bilanya orang hamil, andaknya mengidam. Halah. Bahana pohon tetangga dan pohon mangga ya kalau banyak hama inta supan bepadaya aku mengidam jar biar kadang secara halus ya. Nah jadi kalau misalkan ini kan peribahasa ungkapan bahasa Banjar, kadang adanya sindiran tapi ada juga yang sekaligus kritikan kan gitu ya. Iya. Masih secara turun temurun ini bagi masyarakat Banjar kan dijaga sebagai kearifan lokal. Nah kalau misalkan di dunia akademisi dan kayak wadah pilihan itu kayak apa Bu? Adakah ini istilahnya untuk upaya pelestariannya atau apa? Kan kalau kita cuma ngandalin orang-orang bahari menyampaikan itu kan lama-lama juga bisa putus Bu. Iya. Dibukukan misalnya. Enggak. Jadi kalau dari kampus kami sendiri dari STKIP Kediri Banjarmasin untuk pemertahanan terutama bahasa Banjar itu memang diajarkan ada mata kuliah bahasa Banjar Bu. Ada ya. Nah, kemudian selain itu juga ada mata kuliah sastra Banjar. Nah, otomatis itu kan mengenalkan ungkapan bahasa Banjar, kemudian karya sastra dalam bahasa Banjar. Nah selain itu juga dosen itu sebagian itu membuat buku dalam tulisan bahasa Banjar. Nah, kalau yang memahami soal budaya, dia akan memasukkan 7 unsur budaya yang menurut Kencara Ningrat itu ada mata pencaharian, ada kesenian, ada agama, religi dan kepercayaan. Nah, jadi memasukkan unsur budaya yang ada di masyarakat Banjar. Ya kayak ini boy di dalam sastra Banjar tuh ada 3 macam pendapat. Nah ngarannya sastra Banjar itu ada yang menyambat apabila pengarangnya orang Banjar. Nah jadi bila pengarangnya lain orang Banjar, lain sastra Banjar kalau pendapatnya kayak gitu. Nah ada juga pendapat ngaran sastra Banjar itu adalah bila karangannya itu bahasa Banjar. Puisi kah, kisdap, kisah handap kah, bila bahasa Banjar siapakah nama ngarang? Itu berarti baik sastra Banjar. Nah itu dua pendapat. Kalau ulun lebih setuju pendapat yang ketiga. Nah pendapat yang ketiga itu siapakah pengarangnya, bahasanya bahasa Indonesia kah, bahasa Banjar kah? Yang penting di dalamnya menggambarkan kehidupan orang Banjar. Nah itu yang dimaksud dengan sastra Banjar. Nah jadi misalnya nang mangarang itu orang Jakarta kah, tapi kan isinya ungkapan bahasa Banjar, ceritanya orang Banjar. Nah itu namanya sastra Banjar boy. Ulun lebih cenderung nang ketiga pendapatnya. Jadi kalaupun misalnya yang menulis orang Banjar tapi isinya kisah Indosiar, nah misalnya drama Indosiar atau drama Korea, nah itu kan termasuk sastra Banjar karena tidak menggambarkan budaya Banjar. Nah jadi kalau menulis supaya tetap bertahan baik ungkapan bahasa Banjar itu menulisnya selain bahasa Banjar itu adalah menggambarkan kehidupan orang Banjar. Jadi baik itu dari ungkapan yang dipakai, peribahasanya yang dipakai. Kalau dari bahasanya ya, selain mata pencaharian, kesenian itu banyak boy. Bukan seni nang kayak madihin, tapi seni memasak itu termasuk kesenian boy. Seni memasak cara mengolah makanan tuh nah. Itu termasuk seni juga. Jadi kayak olah kalalapon itu seni memasak baik termasuk itu. Kalau misalnya mau olah barang misalnya yang dari Banjar itu yang dari enceng gondok Bu. Iya, kerajinan. Itu seni mengolah kerajinan enceng gondok menjadi tas. Nah itu termasuk kesenian juga. Jadi kesenian itu tidak mesti yang berhubungan dengan musik, dengan tari, tidak. Jadi sangat luas. Jadi kalau untuk ini kan khas Banjar Jago. Kalau misalnya seni mengolahnya itu termasuk kesenian seni mengolah untuk. Nah, tapi kalau misalnya peralatan yang dipakai untuk mengolah itu termasuk namanya teknologi. Kalau orangnya gawiannya mengolah untuk itu berarti mata pencaharian. Nah, jadi itu terlibat hampir sebagian besar dari budayanya itu tadi. Kalau jenis wadahnya itu masuk puling. Nah, iya betul. Sudut pandangnya berbeda, jadi bisa dilihat dari unsur-unsurnya itu.
Kalau kemudian katakanlah kue untuk ini, pokoknya kalau misalkan ada hajatan atau ritual apa kada ketinggalan, itu masuk ke religinya ya? Inggih, itu Ada ya termasuk. Bu yang makanan atau apa ada yang memang kalau ada masyarakat Banjar ada acara itu memang tidak bisa ditinggal? Ada, Maksudnya apa, Bu? ada, itu biasanya itu lekatan. Lekatan. Jadi kalau perkawinan orang Banjar tuh biasanya kada ketinggalan lekatan, hintalu. Maknanya apa itu? Kalau misalnya orang pengantinan tuh bila ada lekatan tuh belajar supaya lengket terus biar pengantinnya kayak itu pang. Kalau misalnya di acara bertamatan Quran lalu disajikan dapat lapat Bu supaya dapat terus ya anunya mengajinya. Lalu ada lagi diandake hintalu jar. Nah itu ngarannya hintalu penarang hati. Jadi bilanya memakan itu jar kayaknya mudah ingat. Nah kayak itu Bu. Nah nyata kan itu kalau itu datang dari bacaan Quran Bu. Kan kalau penelitian dari Jepang itu banyak yang diberi bacaan dengan yang tidak, reaksinya itu berbeda terhadap tubuh. Nah ini kalau misalkan sudah usia-usia seperti ini kan sering kelupaan ini Bu. Enggak. Boleh lah minum itu Bu. Boleh benar. Pendapatan Bu. Boleh, enggak. Jadi pian datangnya aja Bu, misalnya orang nang model apa bertamat mengaji. Nah itu makanya di Banjar ini budayanya Bu hintalo tuh macam-macam. Jadi Tadi ya. ada hintalo penarang hati. Nah orang kan apa jadi ada hintalo penarang hati. Nah itu bentuknya Bu. Ada juga hintalo batokan. Nah, kalau tahu Om. tahu lah pen. Asin ya, asin. Betok ya. Betap bacap. Kalau dulu memang mikir itu Bu. Batok. Tapi kan ngomongnya sekilas cepet gitu. Sekarang udah tahu. Hintalo apa jadi hintalo jarok supaya mereknya ada lalu diberi cap. Nah, diparti lalu hintalo batok karena bahasa Banjar. Hintalo penerang hati. Hintalo Makanya penerang. supaya pendapatan gitu ya. Itu pendapatan tadi makan lapat pian. Jadi dapat. Kalau hintalo pendengar hati itu supaya juga mudah mengingat bahwa tarang hati toh. Karena kan kalau melihat penelitian orang Jepang itu kan non muslim toh. Jadi air yang diberi bacaan dengan yang tidak reaksi tubuh itu berbeda. Karena kan secara logika aja kita menjadi semakin percaya diri. Nah, karena bacaan-bacaan itu tadi. Kayak apa kalau percaya dirinya oper nih jadi. Kelebihannya. Tapi kalau dalam hal yang baik ya kan apa ya kalah. Ada mungkin satu lagi nih Bu, untuk menggambarkan sesuatu yang berlebihan itu, adakah juga masyarakat Banjar ini punya ungkapannya? Yang berlebihan. Sesuatu yang berlebihan itu kan tidak baik ya. Apa ya ungkapannya kalau dalam bahasa Banjar? Berlebihan lah. Kalau buruk sikuan udah tadi ya kan. Terus suruh simpak sudah. Nah, kalau pada hari ini udah naik di pendapatannya akan datang. Kalau yang berlebihan itu Bu, dari sudut mana dulu? Misalnya orang bukan ya. lindung kucing duduk jar itu berlebihan Bu. Terus yang limpuar itu Bu yang limpuar itu bahasa Banjar untuk menunjukkan banyu itu limpas Bu. Karena banyak asinnya ayam melobar. Kalau yang berlebihan tuh kalau orang makan disebut lindung kucing duduk. Saking tingginya nasi yang ada dalam piring jadi kan lagi liur baik Bu. lindung kucing duduk. Baik, ini karena waktunya juga sudah hampir berakhir. Sebelum kita benar-benar akhiri, mungkin ada kesimpulan atau ada hal yang ingin disampaikan ini Ibu ataupun juga Bunda ya terkait dengan bahasa Banjar ini di tengah masyarakat Banjar saat ini seperti apa? Silakan. Bu. Oh ya baik ya. Jadi menurut ulun untuk ungkapan itu supaya tetap digunakan oleh masyarakat Banjar supaya tetap dikenal. Sekarang itu kan ada Balai Bahasa itu memprogramkan pemakaian bahasa Banjar dengan melatih guru untuk bisa mewariskan kepada siswa bagaimana berbahasa Banjar lewat pidato bahasa Banjar, menulis cerita bahasa Banjar, puisi bahasa Banjar. Nah saran ulun baik itu guru, baik itu penulis bukunya,
itu misalnya membuat buku itu tidak hanya sekedar kosakata tapi juga ungkapan-ungkapan itu dimasukkan. Jadi asalnya yang tidak tahu kan menjadi tahu. Nah kalau Ibu Eli sendiri kan ketika ditanyakan ini apa maknanya kan belum tahu atau mungkin pernah mendengar tapi belum tahu maknanya. Nah jadi ketika dimunculkan itu seperti mengangkat batang tahandang. Jadi jadi bisa lewat apa dokumentasi, bisa juga lewat media seperti ini. Jadi yang tidak pernah mendengar menjadi tahu. Atau di media sosial kita gencarkan lagi gitu ya kan, istilah seperti itu untuk generasi muda ini lebih mengenal lagi, karena kalau nggak kenal kan nggak tahu mau sayang gitu ya kan? Tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak aruh. Baik, terima kasih Ibu Ida Komalasari dan juga Muhammad Nurhuda sudah hadir di panggilan Mbak Isukan hari ini. Semoga bermanfaat dan kita sepakat untuk ungkapan bahasa Banjar di Kalimantan Selatan ini bisa terus terjaga sebagai kearifan lokal ya masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Terima kasih sekali lagi, terima kasih Abah Sofyan dan juga untuk pendengar yang barangkali hanya menyimak saja panggilan Mbak Isukan hari ini. Kita akhiri, selamat pagi, selamat Mbak Isukan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.